Buff Halo. RRQ ya. Ini buffnya khusus RRQ. Ini Bapak Iya. Ape yang terhormat. Selamat Halo. datang, Pak. Halo Pak Ape. Halo. Halo Clara, Aduh. halo Mas, halo Ranger Mas. Gimana apa Ini, kabar Pak Ape? Baik, sehat-sehat. Semoga Bentar. Clara sama Oji juga sehat-sehat ya. Sehat, Alhamdulillah, Pak. Pak. Tapi kok Ini- rasa-rasanya Pak Ape bukan di GHRRQ ya? Iya, Enggak, kayak ini kenal kan Pak. Enggak, ini di iya, di Oji tuh sering datang. Clara juga pernah di studionya Iya. RRQ di Kebun Jeruk. Jadi Lah, kan saya lagi on the way kan. Saya nggak tahu, match EPOS cepet banget. Terus kayak disuruh live sekarang. Ya udah akhirnya saya ke studio dulu. melipir dulu ya. Ya, Oh, pantes. dulu. Abis ini lanjut Dekat- ke Permata Hijau. Tetap nungguin ya Pak Ape ya. Buff dari CEO itu beneran ada berarti ya Pak Ape ya? kagak kayak gitu sih, itu mungkin netizen aja sama komunitas yang lihatnya kayak gitu. Dari dulu Soalnya memang ada saya. Soalnya Pak berapa Cuma nggak kelihatan belakangan kamera ini kan aja kadang kedetek ya. ya Pak. Kedetek terus ternyata pas Arara Kiyoshi abis tumbang ada Bapak selalu di sana naik terus tuh Pak sampai Bapak yang pakai topi kebalik aja saya wih gaul banget nih CEO nih. Terpantau Bukan, sama bukan. kita. Itu rambutnya jelek jadi kayak aneh gitu loh. Jadi udahlah pakai topi aja, rambutnya lagi jelek. Cuman maksudnya gara-gara kesorot itu gara-gara tempat duduknya tuh ada di sana. Jadi nanti deh ntar saya coba story ya. Bram tuh duduknya di lantai, beberapa staff dari Mineski, dari MPL tuh juga duduknya di lantai. Nah, kayak sempit gitu loh di sana. Terus akhirnya saya duduk. Nah, sebenarnya saya ada satu posisi di mana saya sebenarnya nggak usah kelihatan tuh bisa, tapi kaki saya katanya kelihatan. Jadi katanya udah mendingan Bapak udah masuk aja ke dalam Sekalian situ aja. gitu loh. Iya, ke dalaman gitu loh. Terus kesorot kan. Ya udah, terus saya pikir ya nggak ada yang komplain. Itu juga IO-nya juga kasih, nggak apa-apa. Saya juga nggak berisik kan. Maksudnya saya pengen dengerin aja gitu loh apa pembahasan tim dan lain-lain. Itu aja sih. Tapi itu sebenarnya dari dulu, bukannya sekarang doang gitu loh. Oh. Yes. Bukannya baru-baru ini pas kalah, enggak lah. Dari dulu emang kayak gitu loh. Terus kalau misalnya saya pantes. nontonin di ruang tamu kan delay kan. Jadi kayak mereka udah selesai draft, saya kayak masih bingung draft apa, udahlah masuk aja karena waktu ngedraft masih boleh, pas main nggak boleh. Main harus keluar ruangan. Ya udah gitu. Jadi ya udah ke bawah sampai sekarang. Oh. Tapi pasti Iya. ada dong kayak Pak Ape kayak nyemangatin mereka. Mungkin ada yang butuh banget nih dari anak-anak RRQ Hoshi dari semangat Pak Ape. Apa sih yang Pak Ape terus mungkin yang selalu jadi rutinitas Pak Ape kalau misalnya lagi ngedampingin mereka? Kalau dari mereka sometimes gini ya Clara, kadang-kadang tuh mereka nggak butuh saya ngomong sih sebenarnya, lebih ke arah ada aja gitu loh, karena presence keberadaan kita tuh sometimes make it better gitu loh. Ngerti gak sih, kayak sometimes nggak perlu saya ngomong mulu apa sekagak gitu loh. Yang bercanda-bercanda aja sebelum game, tapi pas di dalam game kaptennya itu tuh Acil. Jadi Acil yang lebih banyak semangatin, lebih banyak kasih persiapan buat tanding. Kalau saya paling tim hore aja, tapi saya ada gitu loh. It shows that ya saya juga peduli kan sama timnya gitu. Jadi Oke, kehadiran itu kayak aja anak udah ngaruh kecil. banget ya. Anak Bener-bener Iya. kecil yang ditemenin dijagain. ibunya ke sekolah. Iya, Lihat enggak mamanya yang di ngajarin. kan. Iya. Iya, dong. Pak Ape, Tapi mau nanya harmonis dong, Pak, mau banget nanya sih dong, kita Pak. ngelihat. Ya. Pak, mau boleh. nanya boleh gak Pak? Ini Ya, banyak yang bilang, bahkan tadi ada video teori didikan Pak Ape membuat Albert Savage 2 kali dalam MPL. Pak, apakah betul Pak? Enggak, itu enggak. Jadi itu yang ada satu video pas selesai tanding, Albert kebetulan lagi ngejar WHR, jadi dia streaming. Karena saya belum mau pulang, akhirnya saya godain Albert. Saya bilang, lagi ngapain? Yaudah yuk kita bareng. Yaudah. Jadi saya pura-pura jadi coachnya Albert. Ya jadi badut, saya jadi badut di streamingnya Albert. Terus penontonnya Albert lah suka kan saya jarang muncul gitu loh. Nah di momen itu nggak tahu kenapa, ya saya pengen ngomel-ngomel, terus habis itu dia bisa savage. Terus besokannya saya bilang mau savage lagi gak? Bener kejadian, padahal nggak kayak gitu Ji, Lara, itu cuma bercanda sebenarnya. Emang pas kerekam aja gitu loh, Padahal
Kagak lah, emang anaknya emang udah dasarnya emang udah jago. Maksudnya kalau misalnya nanti besok-besok Oji mau saya coachin terus Savage sampai mati juga susah kan? Benar juga. Iya, Biasa nanti jadi kalau bayar kan. lagi, Pape saya mau Savage gitu loh, bayar. Wah, harus semua itu jadi, waduh susah, emang harus jago, emang harus jago. Emang harus jago, emang harus jago. Ngomong-ngomong tentang Albert ya, kita udah nyiapin juga nih untuk Pak Ape dan Ranger Mas. Kita bakal lihat bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng juga satu anak ajaib ini. Bayi alien yang kayaknya udah beranjak menjadi alien dewasa. Albert Raja Iya. dari jungler. Kita ngeliat dari Iya. kill-nya, KDA, GPM, itu tertinggi. Bahkan dia lagi di puncak MVP nih, Pak Ape. Iya, iya. Ini Beruntung ngelihat sih. Albert yang bisa dibilang mungkin stabil ya, bahkan menanjak terus gitu. Pak Ape setuju nggak sih kalau Albert itu berkembang terus? Berkembang, masih muda dia, berkembang terus, bagus dong. Masih banyak yang bisa dilakuin kok, yang bisa dikembangin dari dia. Dia tahu lah di bagian mana harus bisa kembangin diri. Tapi kalau membandingkan dengan jungler-jungler lain nih Pak, mungkin di tempat-tempat lain, di tim-tim lain, apa sih yang kayak bikin Albert tuh spesial buat Pak Ape? Saya pikir pinter ya, maksudnya cara dia ngitung tuh pinter gitu, meskipun terkadang kayak mati duluan dan lain-lain, tuh sebenarnya dia pemain yang penuh kalkulasi sih. Menurut saya salah satu jungler yang pinter lah, selain mekaniknya tinggi. Gini, kalau bicara jungler MPL, saya with all due respect, semua itu jago, mekaniknya semua itu jago ya. Ada beberapa hero andalan dan lain-lain, tapi karakter, cara bermain, gameplaynya menurut saya Albert tuh salah satu pemain yang apa ya, bukan jam terbang ya, jam terbang dia nggak tinggi, tapi boleh dibilang licin lah, di high gitu sebenarnya, penuh perhitungan. Oke. Mungkin Ranger Mas Pas juga banget setuju saya ya, mau kita nanya. juga setuju sih. Setuju banget. Nah, pas banget nih Pak, mau nanya Pak ini linknya Albert hampir semuanya di ban. Aura tobat gak ngelepas lagi, masih 100% win rate. Saya nggak nanya kenapa, tapi saya mau nanya bagaimana Pak cara menumbangkan linknya Albert? Gimana ya? Ada susah sih sebenarnya. Ambil HP-nya kali ya. Kalaupun dia di shutdown, pasti dia akan create space buat 4 yang lainnya. Maksudnya memang lebih ke arah dia tahu lah role dia apa dan tugas dia apa gitu loh. Tiap bukan cuma Albert ya, maksudnya semua orang yang di RRQ tuh paham dengan role dan kewajibannya gitu loh. Jadi kelihatannya lebih mudah aja gitu loh. Dan I think RRQ apa ya, mungkin pakai meta fokus kali ya. Jadi Albert itu kan jungler, tugasnya dia ngebunuh, ya most likely dia akan dapat kill paling banyak, dapat GPM paling tinggi, dan MVP paling banyak. Bener dong Ji, karena dia kan carry timnya kan. Ya itu yang dilakukan RRQ, pin dengan assist, karena memang role dia itu gitu loh. Ya kayak semua orang semua orang melakukan tugas dan fungsinya masing-masing, jadi nggak ada yang overlapping, nggak ada yang gue pengen jadi MVP, karena semuanya di RRQ kan emang bintang kan, jadi nggak ada yang perlu untuk nunjukin diri gue paling jago dan lain-lain kan. Mereka tahu mereka butuh satu sama lain gitu loh, masuk Albert. Dan karena itu kayak saling berkoordinasi dengan baik, pada akhirnya mereka udah 100% bakal masuk ke babak playoff nih Pak Ape. Dan kemungkinan besar bisa men-secure ini top tuh, masuk ke mereka. Jadi kita bakal lihat juga bareng-bareng dari poster untuk playoff kita yang udah kita siapin juga. Playoff udah di depan mata nih Pak Ape dan juga Ranger Mas. Mending online apa offline sih sebenarnya kalau Pak Ape senengnya? Kalau saya sebenarnya offline ya, sebenarnya offline. Jadi ya seneng aja, nanti offline tuh saya seneng sih. Udah di announce belum sih? Lagi ngeliat-lihat aja. Masih galau ya. Oke. Kalau dari saya offline, saya demennya offline. Demennya offline karena RRQ Kingdom kan banyak banget kan, mereka juga kangen, rindu untuk mensupport. Meskipun nggak ada penonton gitu, tapi feel-nya beda sih, gitu loh. Terakhir, ya kan season 5 dan 6 kan juara kan ya mainnya online. Maksudnya
meskipun season 6 mainnya di hotel kan, tapi tetap aja kan, maksudnya nggak di stage, nggak hadap-hadapan dan lain-lain gitu. Terakhir kita juara offline itu kan di MPL season 2. Itu juga saya waktu itu di Surabaya. Jadi kangen aja gitu momen kayak gitu. Cuman memang lagi kondisi kayak gini nggak mungkin ngumpulin 8.000 9.000 orang di satu venue, kayak nggak mungkin deh. Yang di MPL season 2 kan rame kan. Iya. Semoga kita berharap tiba-tiba kita bisa gitu ya, dan memungkinkan. Semoga aja, aku juga berharapnya sih offline Pak Ape, biar kita bisa melihat secara langsung tim-timnya itu berkompetisi, mental, strategi segalanya itu keluar. Apalagi ini kita akan melihat mungkin RRQ berada di upper bracket bersama dengan Alter Ego, mungkin bisa jadi ya, karena ini dua-duanya berada di top tuh, dan pertarungannya sebentar lagi Pak Ape. Di leg yang pertama kita yang lihat RRQ harus menelan kekalahan dengan 2-0. Tapi untuk sekarang nih Pak Ape, bakal berbeda nggak sih? Beda. Yakin beda banget. Karena awal-awal kemarin ya boleh dibilang masih nyari bentuk ya. Tapi sekarang saya yakin RRQ bisa memberikan perlawanan lah ke Alter Ego gitu loh. Cuman nggak tahu ya, patch ini juga kita juga bingung, belum pernah tanding pakai patch ini juga kan. Jadi ya 50-50 lah, 50-50. Tapi yakin lah, kalau ditanya yakin. Oke. Pada kesulitan nggak sih Pak Ape kalau anak-anaknya untuk patch kali ini? Nah, sama. Kalau kesulitan, saya pikir problemnya sama-sama kayak tim lain ya. Pasti sulit gitu loh, nggak gampang, karena dan waktu adaptasinya kan singkat banget ya Clara ya. Jadi patch-nya kok nggak salah Selasa ya kan, kita tanding hari Sabtu. Jadi iya cuma beberapa hari kan. Iya cuma beberapa hari. Jadi ya saya pikir coach Acil dan tim dan Bram, Petra semua juga udah maksimalin lah sebisa mungkin untuk kita bisa bisa siap ngadapin Alter Ego hari ini. Tapi bakal sengit banget sih pasti RRQ dan juga Alter Ego. Kita udah punya sebenarnya nama-nama tuh udah ada untuk RRQ tuh, nggak tahu kenapa ya, nama-namanya tuh ada RRQ pasti. Royal Derby, RRQ lawan Onyx, El Clasico, RRQ lawan EVOS, RRQ AE ini top 2 klasemen, bakal ada sebutannya nggak nih Pak Ape? Saya ditanya itu dari semenjak final season 6 kan. Teman-teman dari Muntun juga nanya, teman-teman dari Mineski juga nanya. Saya bilang masih belum, karena menurut saya akan sah, akan enak kalau misalnya julukan-julukan itu tuh juga harus ada saya cuman bisa mikirin kayak Alter Ego kan juara MPLI, jadi mungkin yang berbau internasional mungkin saya bisa pikirin, saya menerima gitu. Tapi kalau misalnya MPL, saya pikir EVOS, Onyx, RRQ kan masih kan, jadi mereka yang punya piala MPL, jadi bisa disandingkan lah. Tapi kalau misalnya Alter Ego masih belum menurut saya. Mungkin jadi ada julukan-julukan internasional lah, karena kan kita MPLI kita menang, terus Alter Ego juga menang, jadi ya mungkin ya duo ya nanti saya coba pikirin lah ada ide apa gitu loh, karena seru juga aja sih ya, rahasia ya. Tapi Pak Ape, ya ampun, terima kasih banget, kita semua tuh bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Ape, sangat terhormat rasanya. Dan sebentar lagi RRQ juga udah mau main, pasti Pak Ape pengen banget langsung ke gaming house-nya. Jadi kita mengucapkan terima kasih dan hati-hati Pak Ape. Pak Ape, ada yang mau disampaikan sebelum Pak Ape berpisah, mungkin buat anak-anak RRQ Hoshi ataupun RRQ Kingdom? Ya, buat RRQ Kingdom itu kagak ada meta CEO ya guys ya. Jadi emang pemainnya jago aja. Jadi kalau kalian nanti niru-niru CEO-nya suruh datang segala macam, kalau kalian gak jago ya sama aja gitu, nggak bisa menang. Jadi nomor satu, saya beruntung punya player-player yang bagus, player-player yang solid, coach-nya yang bagus juga. Terus udah gitu, thank you juga buat semua anak-anak Kingdom yang dukung kita gitu loh, baik pas kita di bawah maupun di atas. Dan satu lagi, saya pengen pesan buat semua yang nonton, stay safe ya. Jadi harus tetap jaga prokes. Kesehatan soalnya penting. Baik.
Amin, amin, Oke, amin. thank you Terima kasih banyak, Pak Ape, kesempatannya, Energi Pak. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Jaya.